Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian wudhu. Menurut bahasa, wudhu berarti bersih dan indah, sedangkan menurut syara, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran tentang wudhu, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali ke tempat buang air atau kukus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Surah Al-Maidah ayat 6. Yang ketiga adalah rukun wudhu. Yang pertama, niat untuk mengerjakan wudhu. Niat itu letaknya di dalam hati. Dan jika kita tidak berniat saat wudhu, maka wudhu kita tersebut tidak sah. Yang kedua, membasuh seluruh muka, yakni antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajar hingga ke bawah janggut dan secara melintang antara kedua belah daun telinga. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Kemudian yang keempat, membasuh kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan, yang artinya mendahulukan anggota wudhu yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri yang seharusnya diakhiri. Dan ini adalah bagian terpenting yang harus kita ketahui, yaitu syarat sah wudhu. Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah melaksanakan wudhu. Yang kedua, tamyiz, yakni dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci, lagi mensucikan, ataupun air mutlak. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, tidak ada najis pada tubuh, sehingga merubah salah satu sifat air yang suci lagi mensucikan. Di zaman sekarang ini masih banyak orang awam yang tidak mengetahui mana yang membatalkan wudhu dan yang tidak membatalkan wudhu. Di sini yang pertama membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari kedua jalan. Yang dimaksud di sini kedua jalan adalah kubul dan dubur. Contohnya seperti hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal yang didefinisikan adalah hilang akal bisa disebabkan seperti gila, ayan, pingsan, mabuk, minum arak, minum obat tidur, atau tidur nyenyak sehingga hilang kesadaran seseorang. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan tanpa pembatas. Tetapi jika ada pembatas, maka wudhu tersebut masih sah. Dan jika tidak ada pembatas, maka wudhunya batal. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan orang lain ataupun kemaluan kita sendiri akan menyebabkan batal wudhu atau tidak syah. Jika kita tanpa sengaja menyentuh kemaluan kita tanpa telapak tangan, maka diperbolehkan. Tapi jika sebaliknya, wudhunya akan batal. Kemudian masih ada lagi, tetapi ini jarang diketahui oleh orang-orang awam, yaitu sesuatu yang keluar dari tubuh selain kubul dan dubur. Contohnya yaitu seperti nanah, darah. Dan yang terakhir adalah memandikan mayat. Menurut Hanabilah, seorang yang memandikan mayat wudhunya batal berdasarkan hadis Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tasilu bi arba'in minal janabati wa yaumati wa minal hijamati wa ghuslil mayyiti. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi karena 4 sebab: karena janabah, hari Jumat,
berkemakam, dan karena memandikan mayat. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Bayhaqi.